ukurannya ya. Di Kenapa sini nggak kita ada lihat depan aja? ukurannya ya. Ada paling kecil 5,5, 6,5, 7,5, 8,5 sampai dengan 9 Soalnya nggak bisa ya. Ini sarung tangan bedah atau sarung tangan steril. Nah ini gunanya nanti untuk melakukan tindakan steril atau bedah ya. Nanti kita akan menggunakan cara membukanya dan juga cara pemakaiannya. Terus selanjutnya di sini ada headcap ya untuk menutup kepala ya, untuk laki-laki dan perempuan sampai area kulit kepala dan juga rambut itu tertutupi ya. Ini yang sudah terbuka, ini yang masih utuh. Ya, ini yang masih Kayak buat nutup makanan tuh aku jadi ada. nanti pas kalian minta tolong diambilkan Kayak gitu tapi plastik. nanti bingung, nanti carinya yang ini headcap ya. Ya. Headcap di sini ada berbagai macam warna, ada biru, hijau, pink, sama putih. Ya, ini kita Orang pakai ada nggak pakai hijau. orang? Rainbow. Terus ada masker seperti biasa. Terus di sini ada Google Glass. Nah kalau ini kita pakai Google Glass, kalau ini kita kacamata. Ya, sehingga kita melindungi Kayak tukang oles. cipratan cairan dari area pasien. Ya. Terus selanjutnya di sini ada sepatu boot. Ya, sepatu boot ataupun di sini kita pakai sepatu karet yang sebagian menutupi. Seharusnya itu menutupi full ya, karena menghindari dari cairan terkontaminasi dan juga beberapa alat yang terjadi. Terus di sini ada apron. Pegel ya. Ya lumayan. Ya, ini ada apron karet. Apron karet ini bisa dipakai beberapa kali. Ya, sehingga daging. di area dada sampai di bawah lutut. Ya, ini apron karet. Ya, terus di sini ada yang apron plastik. Sekali pakai. Ini apron plastik. Nah ini kalau plastik sekali pakai, ya, sekali pakai untuk apron plastik. Jadi nanti kita buka, terus kita gunakan di dada kita. Itu kan gimana? Ini dia. Jadi kita pakai. Ya. Ini yang sekali pakai. Mata kaki. Itu untuk alat pelindung Jadi gamis ya? diri. Oke. Terus selanjutnya kita ke sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien yang pertama itu ada Identifikasi pasien. Ketika melakukan identifikasi pasien itu minimal kita bisa menyebutkan 2 identitas pada pasien. Jadi jangan menggunakan nomor kamar, lantai berapa, ataupun pasien dengan bed nomor berapa. Ya, harus 2 identitas pasien, yaitu nama dan juga alamat. Oke. Nah ini contoh ada gelang identitas pasien warna biru untuk laki-laki. Ini kecil, kayaknya kebetulan untuk yang anak-anak. Ya, kecil. Nah di sini ada 4, ada nama, ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, dan juga ada tempat tidur. Ya, ini sekali pakai. Jadi ketika kita gunakan, kita kancingkan, ya, kita kancingkan seperti ini. Sehingga di sini kita nggak bisa buka lagi. Kalau mau buka itu harus digunting atau dimusnahkan. Ya, harus sekali pakai, klik. Ya. Jadi nanti kalau mau ada pergantian identitas, misalnya identitasnya namanya luntur ataupun ada kerusakan, itu harus sekali ganti pakai. Ya, jadi nggak bisa dibuka lagi gantinya. Ya, itu untuk identitas pasien, terutama untuk pasien-pasien yang tidak sadarkan diri seperti di ICU, ya, sehingga di situ kita harus bisa melihat identitas pasien setiap akan melakukan tindakan. Jadi jangan mentang-mentang oh ini pasti udah 3 hari di sini pasti bakal sama, enggak, ya. Ada beberapa pemindahan bed pasien, ada beberapa pertukaran dari bed pasien dengan pasien-pasien yang lain, sehingga tetap sesuai prosedur semuanya. Ketika melakukan tindakan ke pasien harus melakukan identifikasi dulu. Jangan mentang-mentang ini pasien udah join sama kita udah seminggu nih dirawat udah sadar-sadar udah itu mah pasiennya ini, enggak, tetap lakukan identitas, ya, cek gelangnya, ya. Terus yang kedua komunikasi
efektif ataupun komunikasi kepada petugas pada saat operan jaga. Di situ harus dilakukan yang namanya dokumentasi. Siapa yang menyuruh melakukan tindakan dan siapa yang menerima tindakan tersebut. Ya, sehingga dibuktikan dengan adanya tanda tangan dan juga dibuktikan adanya waktu dan juga jamnya. Ya, sehingga di situ sudah terbukti untuk bisa sesuai prosedur dalam menyelamatkan keselamatan pasien. Terus selanjutnya ada prosedur keamanan obat high alert, ada LASA, lookalike, soft-alike, ada NORUM, nama obat rupa mirip, sehingga itu akan dibedakan tempatnya. Jadi misalkan satu box itu untuk pasien A, satu box ini untuk pasien B. Nah, kalau ada obat-obatan yang NORUM ataupun LASA, NORUM itu nama obat rupa mirip, LASA itu lookalike, soft-alike, itu akan dipisahkan di tempat yang lain. Meskipun itu obatnya punya pasien A, meskipun obatnya itu pasien B, ya, karena itu sangat obat yang berbahaya ataupun yang sangat sensitif, namanya mirip, rupanya mirip, ya, sehingga akan dipisahkan, dibedakan tempatnya, ya. Terus selanjutnya ada apa lagi? Tepat lokasi, tempat prosedur, tempat pasien. Itu biasanya kita akan melakukan visitasi kepada pasien sebelum dilakukan tindakan operasi, sehingga kita infokan kepada pasien lokasi mana yang akan dilakukan pembedahan, pasiennya mana, dan kita lakukan konfirmasi terlebih dahulu. Oke. Terus yang keempat, pengurangan risiko infeksi. Salah satunya kita melakukan mencuci tangan dengan hand scrub, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ya, jadi kalian bisa bedakan kapan mencuci tangan hand scrub, kapan mencuci tangan dengan air mengalir. Ya, untuk hand scrub ketika kita sebelum melakukan tindakan beberapa tindakan dasar seperti pemberian medikasi ataupun setelah melakukan tindakan kepada pasien. Kalau mencuci tangan dengan air itu ketika kita sudah ada 5 momen, ya. Jadi sebelum dan juga sesudah melakukan tindakan kepada pasien ataupun sesudah melakukan tindakan dengan cairan pasien, misalkan dengan urin bag, ya, ataupun air kencing, ya. Di situ kita mencuci tangannya dengan air, tidak dengan hand scrub, ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengambil darah pasien atau sedang melakukan pemasangan infus, di situ sudah keluar dengan campur darah, nah itu dilakukan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tapi kalau kayak sebelum melakukan tindakan ataupun sesudah meninggalkan tempat lingkungan pasien, itu cukup menggunakan dengan hand scrub. Prinsipnya sama semuanya dengan 6 langkah, ditambahkan dengan misalkan membuka air keran, terus menuangkan sabun, menuangkan hand scrub, ya. Tapi prinsip dasarnya itu ada 6 langkah, ya. Terus selanjutnya mengurangi resiko pasien jatuh. Di sini salah satunya kita menggunakan penanda. Di sini ada 3 penanda, ya. Ada kancing. Ada kancing warna kuning, ya. Kancing warna kuning ini untuk fall risk, yaitu adanya resiko jatuh. Pasiennya itu beresiko jatuh. Nah, kita tambahkan kancing ini pada gelang identitas pasien. Jadi nanti dikancing. Nah, ini kalau udah dipasang ini nggak bisa dibuka, ya, agak susah dibuka, sehingga nanti kita pasang dan kita lihat ketika ada gelang identitas yang terpasang warna kuning, berarti dia memiliki resiko jatuh. Terus selanjutnya di sini ada warna merah. Warna merah ini untuk alergi, kalau pasiennya alergi obat ataupun alergi makanan, ya, sehingga sudah diketahui dari sebelumnya. Dan selanjutnya di sini ada warna ungu, yaitu DNR, do not resuscitation, yaitu untuk pasien yang tidak boleh dilakukan RJC, yaitu resusitasi jantung, ya, pompa jantung pakai tangan, ya, sehingga di situ ada beberapa kontraindikasi dari pasien tersebut dengan keadaan tertentu. Di situ ketika pasien yang tidak sadarkan diri, adanya penurunan pernapasan, terus juga adanya penurunan kesadaran, sehingga tidak
harus dilakukan DNA karena sudah dilakukan pemeriksaan bahwa pasien tersebut merupakan pasien yang tidak boleh dilakukan DNA atau resusitasi. Oke. Terus ada sarung tangan ini. Di sini kita menggunakan sarung tangan sekali pakai atau sarung tangan bedah atau sarung tangan steril. Di sini saya pakai ukuran 8. Ya, pakai ukuran yang 8. Jadi kalau teman-teman nanti mau latihan, tinggal beli aja ke apotek sarung tangan steril, harganya 4.000 5.000-an. Karena kalau menggunakan sarung tangan steril itu harus sudah terbiasa, karena memang agak-agak kaku ketika belum terbiasa menggunakan sarung tangan steril. Ya, ketika menggunakan sarung tangan steril kita sudah melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Terus kita buka sarung tangannya. Nah, di sini ada ukurannya size 8. Terus kita buka, di sini ada left dan juga right, ya. Jadi si sarung tangannya itu dia sudah berbentuk seperti ini. Ya. Jadi nanti kita ketika masukkan harus sesuaikan lubang dari setiap jari-jarinya, ya. Nah, ini menghadap kita kiri kanan. Jadi ketika memasukkan itu telapak tangannya ke atas. Jadi bukan gini, tapi telapak tangan ke atas. Terus disesuaikan, di situ ada jempolnya itu sedang melengkung ke tengah. Jadi kita sesuaikan, kita buka, ya. Nah, di sini sudah mulai area steril sehingga tidak boleh untuk terkena. Oke. Nah, terus sekarang kita yang kiri dulu. Ya. Bisa kelihatan. Ini yang lain yang biar kelihatan semua. Bapaknya gede banget. Soalnya dari belakang nggak kelihatan dari ini. Oke. Tadi kita buka ya, misalkan tadi kita ulangi. Kita buka, di sini ada left, ada right, kita buka. Nah, terus kita masukkan tangan. Ini area sudah steril, ketika kita pegang itu sudah area on atau area bersih, ya. Jadi kita masukkan tangan kita, terus sesuaikan jari kita, lubangnya. Nah, ini yang dipegang itu area dalam. Ini area luar itu steril, nggak boleh kita pegang. Ini area dalam, ini area sudah non steril karena sudah dipegang dengan tangan kita sehingga kita bisa menggunakannya. Nah, terus kita tarik-tarik, ya, tarik-tarik pada bagian dalam. Megang yang sterilnya kalau udah pakai sarung tangannya. Oke. Jadi kita pegang bagian dalam, ya. Kita pegang bagian dalam. Terus selanjutnya yang belum memakai sarung tangan kita pegang bagian dalam, yang sudah memakai sarung tangan kita pegang bagian luar. Ya. Terus kita bantu. Saya Nah, terus kita rapihkan pada area luar, ya. Pada area luar kita rapihkan. Oke, setelah itu kita bisa langsung melakukan tindakan, ya. Jadi kita memulainya dengan memegang area bagian dalam, ini area luar. Jadi kita sudah tidak bisa pegang area non steril lagi, harus sudah di area pasien yang steril. Jadi kalau mau megang alat ataupun kita buka area luar, ya. Terus ketika tangan kita sudah tidak menggunakan handscoon, kita buka area dalam, ya. Area dalamnya kita buka. Terus kita simpan, buang. Ya. Jadi kalau tadi ketika sedang masih menggunakan sarung tangan, kita bukanya dari bagian luar. Kalau sudah tidak menggunakan sarung tangan, kita bukanya dari area dalam, karena agar terhindar dari kontaminasi lagi. Oke. Sekarang siapa yang mencoba?